Terima kasih Anda masih bersama kami di Dua Arah. Bang Nurdin, jadi melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, kalau ada landasan hukumnya, ada celahnya. Celah dalam artian ini ada pintu masuknya, ada 6 kata Bang Refil bilang. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya, kenapa nggak dibahas dulu aja, dibacain dulu aja suratnya? Apakah jangan-jangan surat usulan pemakzulan Wapres Gibran ini ada yang menghambat, alias banyak ranjau politiknya? Saran saya begini, Bung Rafli dan kawan-kawan, dukunglah Purnaweran itu dengan bukti-bukti. Ya, karena kalau sekarang suratnya itu menurut pandangan kami ya tidak punya alasan konstitusional untuk kita proses lebih lanjut. Tapi kan belum dibacakan. Ya, kita lihat aja, kita kan negara hukum ya, kita negara demokrasi berdasar hukum. Pasal 7A itu jelas harus ada bukti yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana, korupsi, penipuan dan sebagainya. Itu tindakan pelanggaran berat itu. Nah sekarang suratnya itu, aspirasi itu dukunglah dengan bukti-bukti itu. Misalnya tadi sampaikan ada 100 miliar apa buktinya itu. Nah saya bandingkan itu dengan misalnya waktu Gus Dur. Kan ada bukti tuh. Dilampirkan gitu yang cek itu. Kalau nggak salah ya waktu itu. Ya blog itu. Itu salah satu bukti, barulah itu dikembangkan. Soalnya DPR itu tidak mudah kita melakukan penyelidikan terhadap sesuatu yang hanya dugaan. Nah yang dikatakan berapa itu 6 itu kalau itu bisa dibuktikan itu pintu masuk. Tapi itu dugaan menurut saya. Nah sekarang apa yang disampaikan Rob, dukunglah bukti itu, kita akan proses DPR. Coba sini lagi. Ya. Jadi ya selama itu belum ada institusi yang mengatakan terbukti, ya selalu kita bilang dugaan. Memang dugaan. Dia diduga punya akun Fufu-Fafa, diduga terima suap, diduga ini itu dan lain sebagainya. Nah, tapi ini ibarat kita kasih laporan kepada polisi atau jaksa dalam kasus korupsi. Begitu kita kasih laporan, dia yang bertindak sebagai penyelidik dan penyidik sekaligus sesungguhnya. Nanti kalau sudah diselidiki oleh DPR dan DPR kemudian firm mengatakan bahwa oh iya satu saja terbukti bisa disampaikan ke MK, kan begitu, setelah diterima di dalam paripurna DPR sebagai hak menyatakan pendapat, maka itulah proses yang berlangsung, proses kalau dalam ini penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, kan begitu? Ya. Jadi nanti disampaikan ke MK, nanti MK menilai. Cuma kita nggak tahu Pak Maru, apakah nanti ada semacam quote unquote jaksa independen atau apa, DPR nanti diwakili oleh siapa, apakah boleh diwakili orang profesional begitu untuk membuktikan, lalu presiden juga begitu. Tapi intinya adalah forumnya ada di DPR, forumnya ada di MK, posisi DPR itu sebagai penuntut, sebagai jaksanya. Nah, lalu yang terdakwanya presiden, hakimnya MK. Karena itu untuk menuju proses agar valid penuntutan ini dalam tanda kutip ya, penuntutan ini, ya itulah tugas DPR untuk melakukan penyelidikan dari awal berdasarkan aspirasi. Katanya sulit Mas Agung, kenapa banyak ranjau politiknya? Ya pertama ekosistem politiknya tidak mendukung Mbak Audrey ya. Pertama kita tahu hari ini Kim Plus sangat hegemonik di parlemen. Yang kedua tadi respon teman-teman PDIP ya, sangat landai gitu. Jadi pucuk dicinta ulang pun tak tiba-tiba seperti itu. Jadi nggak ketemu nih. Karena di eksternal koalisi juga tidak ada arahan mendukung itu. Jadi di panggung belakang memang belum ada kondisi yang mendesak dan ada urgensi di sana. Belum lagi di publik juga tidak ada merasa keterikatan dan keharusan. Kemudian merasa ini penting karena ada yang lebih penting dari ini, yaitu misalkan problem ekonomi. Sehingga saya melihat ekosistem ini tidak mendukung, jadi jelimeter itu di panggung depan karena panggung belakangnya sudah kondusif. Nah ini belum lagi kita bahas soal misalkan arahan misalkan Presiden Prabowo ini kan ingin merangkul semua. Ya dari luar, dari dalam, semacam itu. Jadi ini belum ketemu dan sepanjang sejarah yang saya baca, seringkali tuntutan impeachment, pemakzulan ini harus berkelindan dengan peristiwa lain. Apakah ekonomi misalkan, Pak Harto, Pak Soekarno misalkan, apakah yuridis, Pak Gus Dur misalkan. Nah saya kira yang paling mungkin yuridis, tapi kan harus ada pembuktian yang memang secara normatif itu membuat masyarakat tadi bisa terlibat. Sehingga pucuk dicinta ulang pun tiba gitu. Sehingga PDIP-nya bergerak, publik juga. Tapi ini nggak ada kondisi itu. Prakondisinya nggak memungkinkan ke arah sana. Sehingga cipta kondisi yang diinginkan untuk pemakzulan itu sangat minim gitu. Sehingga butuh waktu. Ya tidak sekarang. Karena terlalu dini. Karena pemerintahan baru bergulir, baru berjalan. Tapi misalkan nih,
Jadi harusnya berarti artinya siapa yang harus membuktikan ini? DPR aja tadi katanya diam, Ya. tidak terlalu Ya karena bagaimana? tadi sudah terkondisikan, terkonsolidasikan. Jadi Kipres dan memang PDIP. mandek, memang dibiarkan Ya. mandek. Dan ini diambangkan kalau bahasa saya. Bukan ditunda, bukan dihentikan, diambangkan. Kalau ada momen yang pas, 2028 misalkan. Menjelang pemilihan seperti itu. Atau Bisa aja dibangkitkan lagi dari Bang mati Nurdin surinya. berubah itu. pikiran. Nah, jadi kan nggak ini tuh, Pak? dinamis. Tapi kalau sekarang terlalu Oke. dini. Kalau sekarang masih solid. dia. Oke, nah berarti ini ada suatu pengkondisian, emang benar begitu Bang? Enggak, tidak seperti itu. Tapi mestinya beliau ini di sini nih, mesti tukar. Karena sedikit netral ya. Jadi gini, kenapa sekarang belum dibahas ya? Karena tadi itu belum ada alasan konstitusional bukti yang bisa membuat ini dibahas itu. Nah sekarang bisa saja ini sekarang nanti pada suatu saat bisa dibahas. Kalau sekarang ini silakan Bung Rapli. Bung Nurdin, bisa katanya nggak? Resurio Boleh nggak sebentar. kita menyampaikan surat ke fraksi Golkar minta diterima untuk menjelaskan akun Fufu Fafa? Boleh. Ya? Boleh. Oke. Bisa. Oke. Semua praksi yang hanya Golkar. Enggak, Berarti Golkar, Golkar sudah dulu sepakat. karena saya baru Bulan ketemu tidak ada Golkar. usulan seperti itu. Ya, kawan-kawan semua ya. Nanti kita ajukan surat. Roy Suryo diterima untuk menjelaskan akun Fufu Fafa itu punya siapa. Boleh kalau ada surat minta Ya. bertemu praksi apapun termasuk Jangan praksi suratnya Golkar. kemudian dilihat doang. Enggak dipanggil juga kita. Iya. Saya Biasa kok kira sekarang ada agak aspirasi, keliru kalau bukti itu harus diserahkan misalnya para purnawirawan. Karena konstitusi dan undang-undang mengatakan itu tugas DPR. panitia angket yang dibentuk oleh DPR. Berarti tinggal mau- dan dia Pak- bisa mau atau enggak? menampung dan Pak Marwan. mencari. Bapak ahli tata negara saya buka ya. Tapi di dalam pasal 7B itu jelas Pak. DPR itu pengusul. Ya. MK itu penilai. MPR itu penentu. Yang Jadi menentukan. barangkali Itu tiga, Pak. keliru. Nah untuk mengusulkan ini tidak bisa dengan dugaan Pak. Tidak, Tidak itu bisa. sudah betul. Betul. Makanya dibentuk Tidak angket. bisa. Bapak mantan hakim, kan Ya, sebesar bukti. justru. Bapak mantan hakim kan. Jadi, Kalau Bapak barangkali saya menghukum jelaskan orang, dulu, memutus Pak. sesuatu perkara Kenapa tanpa ada bukti, proses seperti Bapak impeachment zolim gitu. dalam pemberhentian presiden? Karena standar pemberhentian presiden di masa lalu hanya ukuran politik. Ya, mudah Tetapi banget. di dunia sekarang itu ada ukuran hukum. Lebih Itu jelas sekarang, Pak. Ya, Bapak makanya. baca Jadi 7A ukuran itu. Lebih hukum jelas dan dulu. politik. Oleh karena itu ditugaskan kepada DPR mengimpeach, menyusun usul dan pendapat itu berdasarkan temuan yang disetujui di dalam rapat pleno Sudah betul. hasil dari panitia Sudah angket. betul. Hak MPR melakukan penyelidikan. Tapi Bukan kalau MPR, Pak. Bukan DPR melakukan penyelidikan. Iya. Tapi sebelum penyelidikan apa dasarnya Pak? Oke. Surat purnawirawan itu hanya dugaan. Tidak ada alasan konstitusional. Semua pidana dimulai dari dugaan, Wah, Pak. itu jaksa Pak. DPR bukan jaksa. Tidak. Tugas Anda di sini adalah menggantikan jaksa dalam arti bahwa Beda. presiden Beda. presiden tidak boleh Beda, Pak. diperiksa oleh jaksa dan Beda. polisi. Tidak mungkin dengar fungsi dulu. DPR penyelidikan itu Duh. sama dengan fungsi polisi dengan fungsi jaksa. Kenapa? Beda Pak. Kenapa dikatakan presiden tidak boleh diganggu gugat oleh proses hukum selama menjabat? Itu karena diserahkan kepada Anda untuk Iya. menyusun suatu usul pendapat tuntutan. Di mana pasal itu Pak? Bahwa presiden tidak boleh diberhentikan, diganggu Oh, iya. selama menjabat. itulah inti daripada sistem presidensil. Sekali 5 Nah, di tahun pasal mana, hanya di boleh. mana itu? Itu kan bisa hanya itu adalah doktrin hukum tata negara. Bukan Pak, di pasal 7 aja jelas kan. dalam Ini Bapak yang bisa jawab. presidensil. Enggak, jadi gini. Itu yang adalah doktrin. Yang namanya constitutional importance itu tidak hanya tertulis, tetapi juga praktik-praktik ketatanegaraan yang lazim, termasuk di dunia ini. Ya. Nah, salah satunya kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan, presidensial system sama misalnya parliamentary system, memang presidensial system itu fixed term, kemudian kalau mau diberhentikan dengan cara-cara yang khusus, memang itu instrumen yang dipakai kalau kita memilih sistem ini. Nah, karena itulah ketika Gus Dur mudah sekali diberhentikan dengan hanya subjektivitas politik, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 45 tahun 2001 kemudian melengkapinya Ya. dengan proses di Mahkamah Konstitusi. Itu pun DPR disuruh melakukan penyelidikan. Jangan main, saya ambil usulnya dari mana, lalu kasih, nggak begitu. Dia menangkap aspirasi, misalnya ada aspirasi untuk impeachment. Maka tugas DPR ya menyerap aspirasi itu, kemudian mengumpulkan membuat tim angket, menyerap, kemudian mengumpulkan barang bukti. Oke. Kalau yakin,
kemudian terima sebagai pendapat paripurna, baru kemudian diajukan ke Baik. MK. Mengajukannya ya tentu dengan tertulis dengan Oke. bukti-bukti yang sudah dikumpulkan selama proses Oke. angket tersebut. Nanti dulu abang-abang. Nah, Bapak-bapak. kalau Nah, soal apakah itu sulit, itu soal politik. This is a political question. Tapi Berarti- kalau soal prosedur, ya bapaklah yang bertugas sebagai jaksa. Oke, berarti kalau gitu Jangan pertanyaan diserahkan selanjutnya, masyarakat. Gitu. pertanyaan selanjutnya kalau gitu apakah berani hak angket digunakan untuk tadi membahas surat usulan pemakzulan Wapres Gibran? Usai jeda tetap bersama kami di Dua Arah.